Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Renungan Kingdom Devotion hari ini. Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus dalam setiap situasi kehidupan kita. Saudara, saya meneruskan pembahasan dari 1 Petrus. Di awal 1 Petrus pasal yang pertama ayat 35, Petrus sudah memberikan siapa kita di hadapan Tuhan. Petrus menjabarkan fakta bahwa kita hidup di dalam kehidupan yang penuh pengharapan karena kuasa kebangkitan ada dalam kehidupan kita, di dalam pengharapan setiap segi kehidupan kita. Nah saudara, kali ini dia akan menjelaskan bagaimana kehidupan kita dalam iman yang dimurnikan, iman yang dibentuk, iman yang ditingkatkan lebih dalam lagi. Saudara, saya ingin memulai dengan bertanya kepada saudara, kalau kita suka emas emas memiliki harga yang mahal sekali karena susah didapat, karena susah diproses, sehingga ketika emas itu sudah menjadi emas seperti perhiasan atau batangan emas, emas itu sudah mengalami proses pemurnian, sudah diambil, sudah dipisahkan dari segala benda-benda yang merusak kemurnian daripada emas itu. Emas harus dimasukkan di dalam tungku perapian sehingga harus meleleh, dipisahkan daripada partikel-partikel yang bukan dari emas, dan kemudian ditempa, kemudian diproses. Sehingga yang kita lihat di toko-toko emas adalah emas yang sudah dimurnikan. Saudara, hari ini Rasul Petrus ingin menyamakan iman kita bagaikan emas yang dimurnikan. Di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 6-7 mengatakan demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Dan Rasul Petrus berbicara dari pengalaman hidupnya. Ketika dia muda, dia begitu zeal, saudara. Dia mengikut Yesus, tetapi berdasarkan kekuatannya, bukan percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Ketika dia ingin membela Tuhan, menderita, disalibkan bagi Tuhan, dia tidak tahu semuanya karena berdasarkan kemampuan dirinya. Itu bukan iman, tetapi dia mengalami proses pemulihan, pemurnian iman oleh Tuhan sampai titik terendah kehidupannya, kemudian dibangkitkan, diampuni, dipulihkan oleh Tuhan, dan kemudian dia sungguh-sungguh tahu ketika dia melayani penderitaan, penganiayaan, penolakan, dia tahu itu proses pemurnian iman, sehingga dia boleh menulis 1 Petrus kepada kita saat ini. Saudara, kalau kita lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab sekalipun, saudara, seperti bangsa Israel, ketika mereka mengembara di padang gurun, mereka belum memiliki iman. Iman mereka adalah sekedar bahwa Tuhan itu menyediakan bagi mereka. Mereka tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menyayangi mereka. Tetapi ketika terjadi penderitaan, kesusahan, mereka menyalahkan Tuhan. Itu bukan iman, saudara sekalian. Mereka begitu keras kepala dan hanya menuntut dan tidak mau mengalami kesusahan. Sehingga Tuhan harus mendidik iman mereka, memulihkan iman mereka, mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya. Contoh lain seperti Lot dan Abraham. Lot hanya melihat dengan mata, Abraham melihat dengan iman, dengan kehidupan rohaninya. Dia percaya kepada Tuhan yang akan menyediakan, dan terbukti Allah beserta Abraham dan imannya semakin dipulihkan. Haleluya, saudara sekalian. Mengapa iman kita perlu dimurnikan? Karena kita akan menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Pengakuan, pengagungan di dalam nama Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Haleluya. Yakobus 1 ayat 2-3 mengatakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa tujuan terhadap ujianmu itu menghasilkan ketekunan. Ketika kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan, penderitaan, penganiayaan, firman Tuhan tadi tidak mengatakan satu pencobaan,
tetapi pencobaan-pencobaan. Mungkin dalam seketika kita mengalami berbagai pencobaan. Ingat bahwa tujuan Tuhan ada di sana bagi kehidupan kita, yaitu Tuhan ingin memurnikan iman kita, meningkatkan iman kita. Mungkin saudara hari-hari ini mengalami pencobaan, masalah keuangan, keluarga, sakit penyakit. Saudara, kita tahu Tuhan penolong kita. Kita tahu Tuhan penyedia kita, dan pasti Tuhan akan menolong saudara dan saya. Tetapi lebih daripada itu, lebih daripada emas bahkan yang berharga, ingin Tuhan berikan kepada kita. Tuhan ingin membangkitkan, memurnikan iman kita semuanya. Haleluya, saya akan berdoa bagi saudara-saudara. Tetapi kita harus tahu, ada bukti dalam kehidupan kita yang menunjukkan bahwa di dalam pencobaan, kita tahu bahwa iman kita sedang diuji. Di dalam segala pencobaan, iman kita sedang dimurnikan. Tadi di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 6 mengatakan, bergembiralah. Firman Tuhan tadi mengatakan, bersukacitalah di dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu adalah bukti bahwa kita berserah kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Itu adalah iman yang sedang dimurnikan. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Pemulihan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita sadar di tengah penderitaan apapun, kesusahan apapun, pencobaan apapun, kita tahu iman kita sedang dimurnikan. Haleluya. Saya akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami saat ini masuk dalam pencobaan Tuhan, berbagai-bagai pencobaan sekalipun Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami sendiri menghadapi pencobaan Tuhan. Tetapi lebih dari itu kami tahu, iman kami sedang dimurnikan, agar kami memiliki iman yang memuliakan Engkau, iman yang kuat, iman yang bisa memberkati banyak orang. Pegang hidup kami saat ini Tuhan, kuatkan iman kami, kuatkan seluruh hidup kami dalam setiap hari kehidupan kami bersama Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, tetap teguh, tetap tekun di dalam pergumulan saudara, karena saudara sedang dimurnikan imannya.